Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang terkasih, saya sapa kita semuanya. Shalom. Saya akan memperkenalkan nama saya Martinus Baine, alamat Limbebe, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Selatan. Saya mahasiswa dari STTAM Anugerah Misi Nias Barat. Saya prodi teologi semester 5. Saya akan membuat video ini sebagai ujian saya kepada dosen pengampun mata kuliah Teologi Sistematikan 4, Pneumatologi dan Agenologi kepada Ibu Erlina Waruwu, MTH. Saya akan membahas tentang Teologi Sistematika 4, Pneumatologi dan Agenologi. Saya akan memaparkan tentang bab 2 agenologi. Bagian A, definisi agenologi. 1. Etimologi. Kata agenologi berasal dari dua istilah Yunani, yaitu agenolog, los, yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Dua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu pengetahuan dan mempelajari tentang malaikat. Artinya, dua istilah kata berasal dari istilah Yunani digabungkan menjadi satu, atau sepertinya pengetahuan, ilmu pengetahuan yang kita pelajari tentang malaikat. Dua istilah dalam Alkitab, PL dan PB. Artinya kata malaikat dalam bahasa Ibrani malak, malak artinya dasar dari kata itu adalah ia yang diutus sebagai utusan ilahi. Malaikat adalah berasal surgawi yang ditugaskan oleh Allah, oleh para malaikat. A. Putra Allah. B. Ya Kudus. C. Tentang pasukan surgawi. Di dalam PB bahasa Yunani egelos muncul 175 kali. Namun kata ditunjukkan untuk manusia 6 kali. Kata egelos sama dengan malak. Malah berarti diutus, yang berbicara dan bertindak atas nama orang yang mengutus dia. Artinya bagian B, keberadaan malaikat. Artinya keberadaan malaikat secara seragam disajikan di kitab suci. 34 kitab di Alkitab memberikan referensi pada malaikat. 17 di PL dan 17 dalam PB. Kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus. Kristus telah melayani oleh para malaikat melewati percobaan. Bisa kita lihat di Matius 11. Di Matius 4 ayat 11. Artinya dikatakannya, lalu iblis meninggalkan dia dan dilihatlah malaikat datang melayani Yesus. Artinya iblis melihat malaikat waktu dilayani Yesus. Ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu bertobat. Karena bangsa Israel karena hati mereka sangat keras. Makanya ia mengajarkan saat kedatangannya yang kedua kali. Bisa kita lihat di Matius
keberadaan para malaikat berkaitan kreditas dari Kristus, kesaksian dari Kristus. Asal mula malaikat, ada asal malaikat, asal mula malaikat itu yang diciptakan Allah menunjuk pada kemampuan seseorang atau dapat diandalkan. Artinya kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Dalam ayat 38 ayat 7, ayat pasal 38 ayat 7 kata firman Tuhan, pada waktu binatang-binatang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorak. Artinya semua anak Allah bersorak-sorak. Pada waktu binatang-binatang fajar bersorak-sorak. Malaikat-malaikat disebut langit dan bumi. Pekerjaan malaikat, Tuhan memberi suatu tugas kepada malaikat, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah. Mereka menolong melaksanakan kehendak Allah, karena bagi orang-orang yang saleh dan juga orang jahat, Taurat diberikan dengan keperantaran malaikat. Bisa kita lihat di Para Rasul 53 memimpin hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di negara-negara. Malaikat bahwa hamba-hamba Allah seorang akan menyertai dia. Malaikat juga melaksanakan, akan menghimpun semua umat pilihan Allah. Baik, ada natur dan atribut malaikat. Malaikat adalah keberadaannya bersifat roh. Artinya malaikat adalah mereka yang berroh, memiliki roh yang bersifat roh. Meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka kepada manusia dalam wujud tubuh manusia. Bisa kita lihat di Kejadian 18 ayat 3. Mereka tetap disebut roh. Hal bisa kita lihat di Ibrani 1 ayat 14. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Ya, kita tahu malaikat itu tidak memiliki seperti tubuh manusia, karena mereka memiliki roh. Mereka juga tidak mati. Bisa kita lihat di Lukas pasal 20 ayat 36. Yang kedua, malaikat adalah makhluk ciptaan. Artinya malaikat adalah makhluk ciptaan Allah juga. Seperti kita diciptakan, begitunya juga malaikat. Hanya saja kita tidak sama. Malaikat dengan tubuh manusia ada perbedaan. Lanjut, malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Penyataan tetap ciptaan di Kolose pasal 1 ayat 16 menunjuk kepada penciptaan yang karena malaikat tidak mampu untuk berseberangan cucu. Bisa kita lihat di Matius 23 ayat 30. Jumlah mereka meskipun dalam bahasa Yunani menguatkan kata muriasin secara literal berarti 10.000 nanmu di sini berarti ribuan yang tidak terhitung. Bisa kita lihat di Wahyu pasal 5 ayat 11. Penggunaan tidak terhitung. Nomor 4, malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Artinya malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Ya, kita tahu lebih tinggi, memiliki ketinggian dari malaikat itu, memiliki ketinggian daripada manusia. Bisa kita lihat di Lukas 20:36, para malaikat lebih berhikmat dari manusia. Artinya malaikat lebih berhikmat kepada manusia. Mau saya katakan malaikat itu mereka sudah memenuhi roh, bukan seperti manusia. Bagian E,
klasifikasi malaikat. Artinya satu, para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah dalam Efesus 6 ayat 12 menunjukkan pada, bisa kita lihat satu, tingkat dari para malaikat yang jatuh, pemerintah dan mereka yang berada di tingkatan pertama atau tinggi. Penguasaan adalah mereka diberi otoritas. 4. Penghulu dunia gelap mempersiapkan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Bisa kita lihat di Daniel pasal 10 ayat 13 menuju kepada negara di kerajaan Persia. Nomor 2, lanjut, malaikat yang memiliki tingkat yang tertinggi. Artinya malaikat memiliki tingkat yang tertinggi daripada manusia. Kenapa saya katakan? Karena malaikat itu bagaimanapun sama kita juga manusia diciptakan Allah. Malaikat juga ya dari lebih tinggi dari tingkat kita. Nomor 1, Mikhail berarti siapakah yang seperti Allah? Dan di kitab suci diklasifikasikan secara khusus sebagai penghulu malaikat Mikhail, 2 Gabriel, 3 Lucifer. 3 malaikat dia melayani Allah. Artinya malaikat itu adalah melayani Allah. Malaikat yang melayani Allah. Kerub adalah urutan dan kelas tertinggi. Lanjut bagian F, pelayanan malaikat. Artinya malaikat melayani Allah, yaitu menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Artinya malaikat menolong Allah, melayani Allah untuk bagi orang-orang saleh dan orang-orang jahat. Artinya malaikat itu dia menolong manusia, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh kepada Allah, orang-orang yang saleh. Makanya malaikat itu sebagai melayani Allah dan penolong Allah. Selanjutnya, 1 malaikat menolong Yesus, melayani Yesus. Artinya malaikat menolong Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang bersignifikan pada Kristus sebelum melahirkannya sampai kedatangannya. Yang kedua, fakta bahwa para malaikat memiliki pelayanan yang penting pada Kristus. Juga menekankan kelahirannya sebagai makhluk malaikat mengelilingi tata Bapa. Demikian pula para malaikat melayani. Artinya malaikat mengelilingi takhta. Makanya mereka melayani Yesus. Selanjutnya malaikat memprediksi kelahirannya. Bisa kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 28. Nomor 2, para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil. Artinya malaikat melindungi Allah atau Yesus pada waktu kecil. Sebelum lahir Yesus, malaikat sudah melindungi Yesus. Makanya mereka melayani. 2, para malaikat. 3, malaikat melayani di setelah pencobaan. Artinya malaikat melayani ketika malaikat melayani di setelah pencobaan. Bisa kita lihat di Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Ketika iblis mencoba Yesus, ada seorang malaikat ketika dibilangnya, kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Dia mencoba Yesus di atas gedung yang tinggi.
karena Yesus tidak mengikutinya, karena ada malaikat yang melindunginya. Keempat, malaikat menguatkan dia di Getsemani. Bisa kita di Lukas pasal 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Artinya malaikat datang dari langit untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Nomor 5, para malaikat mewartakan kebangkitannya. Para malaikat mewartakan kebangkitannya. Nomor 6, para malaikat hadir di kenaikannya. Artinya para malaikat hadir ketika kenaikan Tuhan Yesus. Bisa kita lihat di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai. Inilah firman Tuhan. Karena ketika mereka sedang menetap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Artinya mereka menetap ketika ada malaikat doa berpakaian baju putih. Sebagai putra Allah kembali ke bumi, ia akan dilayani oleh para malaikat surgawi, menambah kemuliaan dan kemegahan dari kembalinya yang penuh kemenangan. Kita lihat di Matius 25 ayat 31. Lanjut, para malaikat melayani orang percaya. Artinya para malaikat itu mereka melayani orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Makanya para malaikat itu penolong Allah. Makanya malaikat mereka melayani orang yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roh-roh yang melayani, artinya karena roh, para malaikat diistilahkan sebagai roh-roh. Karena roh itu juga kita tahu, kita sudah merasakan roh itu mengingatkan kita setiap kita orang yang percaya. 1. Proteksi dalam hal fiksi. 2. Pemeliharaan secara fisik. 3. Dorongan. 4. Petunjuk. Penolong dalam jawaban doa. Membawa orang percaya pula artinya 1. Memelihara secara fisik. Kita memelihara dengan fisik. Dan kita kita mendorong orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang orang-orang masih belum, mari kita kasih dorongan kepada orang tersebut. Petunjuk, mari kita memberi petunjuk kepada orang-orang yang masih belum mengenal Tuhan. Menolong dalam jawaban doa, mari kita menolong dalam jawaban doa, mari kita menolong sesuai, kita berdoa kepada mereka. Membawa orang percaya, mari kita membawa orang yang percaya pula kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Artinya relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Para malaikat telah dan terus terlibat dalam penerapan penghukuman. Artinya relasi malaikat dengan orang tidak percaya kepada Yesus. Malaikat itu, dia selalu mengingatkan, menjaga, supaya dia selalu melindungi, supaya orang tersebut dia semakin dekat kepada Tuhan. Dia selalu membelah-belah, dia memberi roh supaya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, supaya ada roh untuk mengurapi orang yang tidak percaya kepada Allah. Artinya para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran malaikat dan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama dengan mereka. Para malaikat terlibat
menghakimi orang Yerusalem karena menyembah sehingga ia mati. Bisa kita lihat Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Menemukan Herodes, Agripa, dan Kirene dan juga cawa ketika para malaikat akan mencurahkan cawana penghakiman atas bumi. Bisa kita lihat di Wahyu pasal 16 ayat 2 sampai 17. Demikian saja yang saya paparkan atau saya bahas pada sore hari ini, mulai dari bab 2 agenologi, dan ada bagian A definisi agenologi, istilah dalam Alkitab PBL dan PB, keberadaan malaikat, asal mula malaikat, natur dan atribut malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan. Bagian E, klasifikasi malaikat. Ada bagi-bagiannya 1, 2, malaikat yang memiliki ketinggian dari tertinggi. 3, malaikat yang melayani Allah. Bagian F, pelayanan malaikat. Ada beberapa relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Demikian saja yang saya bahas pada sore hari ini, yang saya paparkan materi tentang teologi sistematika 4, pneumatologi, dan agenologi. Saya sapa kita semuanya, shalom. Terima kasih.